Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami. Kali ini kami ada di pesantren Segoro Agung, pimpinan dari Kiai Haji Bimo Agus Sumarno. Beliau adalah pimpinan dari pondok pesantren ini. Ini suasana pesantrennya sangat luar biasa ya, sangat unik gitu, dengan ada bangunan-bangunan dengan jatinya ini, dengan pendoponya ini. Nah, kita mau tanya-tanya dulu kepada Kiai Bimo. Ini lokasi pesantrennya ini tepatnya di Mojokerto, Jawa Timur. Nah, pada Pak Kiai, selamat sore Pak Kiai. Selamat sore, terima kasih. Nah, kami di sini ingin bertanya-tanya tentang sejarah pesantren ini berdiri gitu. Pesantren ini berdiri tanggal 21 Februari tahun 2015 untuk diresmikannya. Pembangunannya mulai September 2014. Dan alhamdulillah pondok pesantren kita dikelilingi oleh makam para aulia, terutama yang sangat tersohor adalah Pondok Pesantren Segoro Agung, di belakang makam Syekh Jumadil Kubro, Dusun Sidodadi, Kelurahan Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Tentunya kalau orang cerita tentang Trowulan, pasti orang akan cerita tentang Majapahit. Ya, kebetulan pondok kami adalah di wilayah Kerajaan Majapahit tempo dulu. Nah, bagaimana dengan pesantren ini, Kiai? Ada apa aja? Apa ada sanawiyah atau apa? Pondok kita ada sanawiyahnya, ada SMA-nya. Sanawiyah kita adalah sanawiyah Tahfidzul Quran. Tapi untuk SMA-nya masih SMA umum. Namanya sekolah apa, Kiai? SMA Majapahit. Kenapa namanya Majapahit? Kalau untuk SMA sendiri, ini SMA sebenarnya sudah berdiri tahun 2004, yang didirikan oleh masyarakat, tokoh masyarakat yang ada di Desa Trowulan. Tapi karena ada sesuatu hal sehingga yayasan itu tidak dikelola dengan baik karena pendirinya juga sudah tidak ada. Jadi ketika kita mendirikan yayasan, para guru dan para pembina sekolahan itu datang ke tempat kami untuk supaya SMA Majapahit bisa dikelola oleh Pondok Pesantren Segoro Agung, dan alhamdulillah clear kita kelola. Dan awalnya tidak punya gedung, awalnya juga tidak punya aset apapun, tapi alhamdulillah sekarang SMA Majapahit sudah punya gedung berlantai 2 dan sudah ada sekitar 10 lokal. Jadi kita semenjak dikelola Yayasan Segoro Agung, kita sudah meluluskan tahun 2016, 17, 18, 19, 20, 21. 6 kali meluluskan. Tentunya butuh perjuangan yang sangat luar biasa agar ke depan SMA kita ini betul-betul bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Mungkin itu tentang SMA. Nah, di sini kan juga sekitar pesantren ini ada makam-makam wali ya. Ada Syekh Said Jumadil Kubro, terus ada tadi saya juga ziarah ke Sunan Ngudung gitu. Itu kan beliau-beliau ini adalah ulama-ulama masa Majapahit ya, ketika kerajaan Majapahit. Nah, ini bagaimana Kiai tentang dakwah Islam ketika era Majapahit ini? Jadi ketika Islam sendiri masuk Majapahit itu sebenarnya sudah dimulai dari zamannya Raden Wijaya. Tapi tentunya saat itu masih hanya pedagang-pedagang dari
Gujarat atau pedagang-pedagang dari Turki Utsmani, dari Jazirah Arab. Kebetulan tentara Mongol yang waktu itu nyerbu ke kerajaan Singosari, itu posisinya tentara Mongol itu juga rata-rata juga memakai bahasa Turki. Jadi juga sudah ada sebagian yang Muslim tentunya. Perjalanan Islam itu dimulai dari Raden Wijaya, dari mungkin hanya satu pedagang, kedua pedagang, karena perjalanan jauh bermukim di sini, akhirnya ada sebagian yang berumah tangga, sehingga puncaknya ketika Brawijaya V itu memperistri Putri Campa atau Ratu Ndorowati dari Campa, yang notabene dia adalah muslimah. Itu kebetulan itu juga kalau bilang orang sekarang adalah tante buliknya Sunan Ampel. Sunan Ampel. Sehingga puncaknya di Brawijaya V itu ketika Sunan Ampel dikasih tanah perdikan oleh Sinun Brawijaya V untuk syiar Islam di pantai utara tanah Jawa tanpa dipungut biaya, di Ampel Dento, sekarang jadi kota Surabaya. Itu disitulah Islam sudah mulai berkembang seperti yang kita rasakan saat ini. Jadi Trowulan itu sangat luar biasa dari sisi perkembangan kemajuan, pesatnya kemajuan agama Islam. Masih banyak sisi lain, masih banyak. Tentunya kita harus gali bersama-sama agar tonggak sejarah yang pernah ada di Majapahit, kebesaran Majapahit itu bisa kita warisi hari ini untuk pengelolaan NKRI menjadi lebih baik. Posisi Islam itu kan ketika di era Majapahit ini kan sebenarnya minoritas ya. Ya. Saat itu kan sebagai pendatang. Nah, sedangkan Hindu itu kerajaan Hindu ini sebagai mayoritas gitu. Ya. Nah, ini bagaimana nih dakwah Islam ini, apakah toleran atau melawan negara atau bagaimana ketika masa Syekh Jumadil Kubro ini dan Sunan Ngudung dan lain-lain? Kalau masa-masa Sunan Ngudung itu sebenarnya itu masanya sudah di masa setelah Brawijaya V. Ketika Raden Patah Demak sudah berdiri. Jadi ketika Raden Patah mengutus punggawa-punggawa dari Demak ke sini, itu posisi sini sudah tidak dipegang oleh ayahandanya, itu Brawijaya V. Yang megang sudah terah dari Jayakatwang, dari Kediri. Karena Majapahit itu runtuh, pertama karena memang ada pergolakan di dalam pemerintahan sendiri, kedua ada bencana alam. Bencana alam. Nah, memang ada sebagian sejarah yang masih simpang siur, tentunya ayo kita telah bareng-bareng sehingga ke depan sejarah ini betul-betul tertata, tertulis dengan baik, sehingga kita tidak tersesatkan oleh cerita-cerita yang kurang benar. Jadi pada konteks Islam di Majapahit di era mulai Raden Wijaya sampai Brawijaya V itu tidak ada gesekan apapun, karena di Majapahit itu adalah ketika era Hayam Wuruk itu sudah terkenal dengan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, Tan Ono Dharma Mangwo, tentang toleransi umat beragama saat itu. Itu ada di kitab Sotasoma karangan Putan Tular. Jadi antara Hindu dan Buddha yang ada di Majapahit tidak pernah ada gesekan. Sehingga ketika Islam masuk di Majapahit juga tanpa ada gesekan, karena sudah ada pakemnya. Sudah ada pakem toleransi tadi gitu. Dan itu yang harus kita ambil. Dan kebetulan semboyan itu dijadikan semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita rasakan saat ini. Itu kalau pakem itu betul-betul kita bisa jalankan hari ini, insya Allah Indonesia pasti akan betul-betul menjadi negara yang sangat berkembang. Nah, kebetulan ini kan malam ini kan kita akan peresmian dari prasasti Bhinneka Tunggal Ika itu. Ya. Jadi patung Garuda ya. Ya. Nah, ini kan simbol tadi Bhinneka Tunggal Ika, simbol dari Majapahit itu kan. Ya. Nah, ini apa nih yang tujuan dari Kiai Bimo ini untuk meresmikan prasasti tersebut? Tujuan kami adalah kita saling mengingatkan kembali bahwa di Trowulan ini banyak sekali peninggalan-peninggalan yang
bisa kita jadikan rujukan untuk pengelolaan negara kita yang tercinta ini menjadi lebih baik. Jadi pertama, semboyan Bhinneka Tunggal Ika tercipta di saat pemerintahan Hayam Wuruk waktu itu. Bendera merah putih sama halnya dulu di Majapahit itu benderanya adalah Gulo Klopo. Gulo Klopo. Akhirnya di pemerintahan hari ini jadikan bendera merah putih. Islam sendiri dari syiar yang masyarakat sangat kecil menjadi bisa masuk ke pusat pemerintahan Majapahit sehingga bisa berkembang, dan hari ini sudah 92% masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Tentunya itu kita tidak bisa mengesampingkan peran serta Majapahit terhadap pengembangan agama Islam itu sendiri. Ketiga adalah Pancasila. Pancasila itu diambil dari sarinya dari negara buku Negara Kertagama kalau tidak salah, itu karangan Mutan Tular itu juga dari sini, dari Trowulan. Jadi Trowulan itu sebenarnya kota yang sangat luar biasa, yang harus kita lestarikan bareng-bareng. Bukan cuma masyarakat Trowulan, tapi masyarakat seluruh Indonesia. Karena di Trowulan ini pernah berdiri sebuah peradaban dunia selama 185 tahun sampai 220 tahun. Jadi Trowulan itu menjadi pusat peradaban dunia selama 185 tahun sampai dengan kira-kira 200 tahun. Jadi era Raden Wijaya sampai dengan eranya Brawijaya V. Itu kan sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Walaupun hari ini Trowulan hanya menjadi kota kecamatan kecil yang boleh dikatakan kota kecamatan yang tidak punya kota. Nah, mari kita pikir bareng-bareng bagaimana baiknya Trowulan ini nanti ke depan gitu. Nah, tentang konteks patung Garuda itu, saya berharap masyarakat yang melewati jalan itu tidak hanya sekedar melihat tumpukan semen atau kuasan cat saja, tapi melihat esensi karena Bhinneka Tunggal Ika itu betul-betul terlahir di Trowulan. Berarti bumi Trowulannya boleh dikatakan bumi pusaka yang harus dijaga dan diurus bersama-sama. Jadi ada 5 hal lah di Trowulan ini yang bisa kita jadikan rujukan untuk agar Indonesia itu tidak terpecah belah, terutama itu. Tapi ya tentunya perlu diadakan perenungan kembali, kita cari bukti-bukti otentik kembali, sehingga bisa mungkin nanti ke depan bisa kita tulis dan kita bukukan sehingga menjadi rujukan bersama-sama. Itu mungkin itu. Nah, tadi malam kan kita ada acara sholawatan ya, sama Syekh Hermania gitu. Ya. Tadi ada ungkapan yang saya dengar itu di Trowulan ini ada 40 makam wali, ya. 40 makam wali itu. Nah, ini ada hubungan dengan Majapahit gitu. Ya. Artinya kan berarti bagaimana peran Islam saat itu di Majapahit ini? Apakah hanya sekedar warga biasa atau ternyata ada hubungan baik dengan kerajaan itu? Hubungannya sangat baik antara peran serta Islam di Majapahit adalah hubungannya sangat baik karena tidak ditemukan bukti otentik bahwa saat itu ada gesekan, tidak ada. Jadi Islam di Majapahit sangat-sangat luar biasa cara para waliullah untuk syiarnya. Tidak ada gesekan dari para wali itu sendiri maupun dari punggawa kerajaan. Artinya benar-benar Majapahit ini sangat menghargai Islam ya? Sangat menghargai Islam dan toleransinya itu. Itu yang harus kita ambil. Bukan hanya Bhinneka Tunggal Ika hanya dijadikan semboyan saja. Tapi harus kita jadikan pijakan hidup, perilaku hidup. Sehingga manfaatnya bisa kita rasakan bareng-bareng. Artinya ini warisan yang filosofi ya, warisan yang harus kita jalani hari ini anak generasi sekarang ya. Oh ya. Kita hari ini terjadi panas di mana-mana ini kan karena yang namanya toleransi hanya sekedar dijadikan slogan saja. Bukan toleransi betul-betul dijalankan betul-betul. Jadi kadang-kadang kita sesama pemeluk Islam saja ada sedikit persoalan kita bisa di-miss. Gitu. Jadi ini sangat disayangkan karena negara Indonesia itu negara kepulauan terdiri dari berbagai suku dan bahasa
tentu saja berbagai karakter juga. Jadi rajutannya adalah rajutan Bhinneka Tunggal Ika itu sudah sangat luar biasa betulnya gitu. Tinggal cara kita memaknai untuk menjalankannya, mampu enggak kita mengaktualisasikan tentang Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri kan gitu. Nanti malam kan kita mau ada acara wayang ya kan, yang judulnya lakon apa? Tumuruni Wahyu Katentreman. Nah, itu apa itu? Tema ini arahnya kemana ini? Arah saya pribadi karena lakon itu adalah doa. Iya. Melihat fenomena negara ini, tentunya kami hanya bisa berdoa dari kota kecil yang ada di Trawulan agar rakyat Indonesia kembali pulih seperti zaman dulu kala, ayam tentrem gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibatun warahun ghafur. Itu doa kami, itu doa. Jadi lakon itu merupakan bentuk doa kami terhadap kepedulian kita terhadap negara ini. Jadi supaya rasa keadilan, ketentraman itu tercipta. Mungkin yang hari ini masyarakat itu sedang gelisah tentunya kan itu. Dan ini kan muncul sebagai Islam ya. Islam yang ibaratnya Islam yang menaungi semua gitu kan. Yang menaungi semua. Dan itu cita-cita kedepannya dari pesantren Sugro Agung ini. Ya tentunya saya akan mengajak rekan-rekan saya semuanya untuk berjuang bersama-sama. Untuk berjuang bersama-sama mewujudkan negara yang adil dan makmur, tentram dan damai itu seperti apa. Jadi kita tidak boleh merasa paling benar. Ojo rumangsa iso, ojo rumangsa pinter, ojo rumangsa sugih. Gitu loh. Karena kita ini bukan siapa-siapa. Karena semua yang ada di kita ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun bisa diberikan, kapanpun juga bisa dicabut. Itu makanya kita tidak boleh merasa paling benar sendiri, paling kaya sendiri, kita merasa paling jagoan sendiri, kita tidak boleh. Kita betul toleransi itu harus betul-betul kita jalankan dengan baik. Bukan hanya di ucapan saja, tapi di perilaku kita sehari-hari. Gitu. Nah, harapan ke depan nih untuk pesantren ini dan Trawulan ini sebagai situs sejarah gitu kan, Majapahit ini bagaimana menurut Pak Kiai? Ya, harus kita lestarikan dan kita bangun lagi, pelan-pelan kita bangun lagi. Apa peninggalan yang masih ada itu mungkin dieskavasi dan dibangun kembali. Sehingga jejak perjalanan negara, jejak perjalanan agama itu betul-betul bisa dilihat oleh sekian ratus tahun oleh anak cucu kita nanti. Kalau hari ini kita tidak peduli, nanti anak cucu hanya mendengar cerita saja, dia tidak bisa melihat secara ilmiah, kan kasihan nanti. Jadi untuk melestarikan bumi Majapahit yang menjadi kebanggaan kita bersama-sama rakyat Indonesia, bahwa di Indonesia pernah berdiri sebuah kerajaan besar selama hampir 200 tahun, itu betul-betul kita bisa menunjukkan secara ilmiah gitu. Bukan sekedar fiksi atau dongeng gitu. Terima kasih Pak Kiai atas waktunya. Sahabat-sahabat Dialektik TV, terima kasih telah menyaksikan podcast kami kali ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel Dialektik TV. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.